Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadis wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-220, yaitu min doa is-sujud, di antara doa sujud. Di antara doa sujud yang lain yang selain yang biasa kita hafal, ya biasanya yang kita hafal doa sujud subhana rabbiyal a'la, ya, subhana rabbiyal a'la. Ada juga doa sujud yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabus salat, bab ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Dalam kitabus salat Imam Muslim meriwayatkan dalam bab apa yang dibaca ketika ruku dan sujud, hadis nomor 483 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Menurut pendapat yang rajih namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang sahabat yang masuk Islam ketika pada tahun perang Khaybar, yaitu sekitar tahun 7 Hijriah. Dan beliau senantiasa mulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Wafat pada tahun ke-57 Hijriah, dan umur beliau sekitar 78 tahun. 78 tahun radhiyallahu taala anhu. Meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5.374 hadis. Wafat tahun 57 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, yang terperinci ataupun yang besar. Ya, diqqahu wa jillahu itu maknanya adalah yang sedikit ataupun yang banyak. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama dan yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dilakukan secara terang-terangan ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi SAW pernah berdoa di dalam sujudnya dengan doa ini. Subhanallah. Maka kita juga berusaha untuk menghafalnya dan mempraktekannya di dalam sujud kita, membaca Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrahu
wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Kata Nabi SAW, Allahumma Allahumma ini maknanya adalah ya Allah. Dan ini sering kita ulangi sebagaimana dikatakan para ulama. Qala Ibnu Manzur, Allahumma bimakna ya Allah. Wal mimu al musyaddadah iwadun min ya. Bahwasanya Allahumma itu maknanya adalah ya Allah. Kata Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwasanya mim di situ adalah mim yang musyaddadah, mim yang bertasydid, Allahumma. Allahumma mim yang bertasydid itu iwadun min ya, sebagai pengganti dari ya. Kalau diletakkan di depan huruf nidanya maka menggunakan iya. Kalau huruf nidanya di belakang maka berubah menjadi mim, Allahumma ya Allah. Maknanya kata Ibnu Manzur, al-ghafurul ghaffar jalla sana'uhu wa ma'nahuma as-satiru li dzunubi ibadihi al-mutajawizu an khotoyahum wa dzunubihim. Ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kalimat ghafara yaghfiru, al-ghafur, al-ghaffar. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di antaranya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya, banyak mengampunkan dosa. Adapun kalimat maghfirah maknanya adalah as-satiru li dzunubi ibadihi, yang menutup dosa hambanya. Menutup dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa hamba. Oleh karena itu kita berusaha juga meminta kepada Allah, Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Dan tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Cuma saja dosa-dosa yang kita lakukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak tahu, sehingga manusia tidak mengetahui dosa yang telah kita lakukan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah di dalam sujud kita, karena ketika sujud adalah tempat di mana dikabulkan doa. Makanya Nabi mengatakan fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah dalam sujud berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Zanbi kullahu. Zanbi itu berasal dari huruf zal, nun dan ba. Ibnu Faris mengatakan setiap kata yang terdiri dari 3 huruf ini, zal, nun, ba, ya, maka maknanya adalah usulun salah satun ahaduhuma al-jurmu wal akhar mu'akhkharus syai' was salis kal hadzi wan nasib. Maknanya bisa kembali kepada 3 hal. Yang pertama al-jurmu, yaitu dosa. Yang kedua adalah mu'akhkharus syai', yaitu buntut, akhir sesuatu. Wasalis kal hadzi wan nasib, itu bagian. Itu bagian. Kalau ada sebuah kata yang terdiri dari zal, nun dan ba, maka kembali kepada 3 makna ini. Adapun yang pertama az-zanbu bimakna al-jurmu, seperti dikatakan aznaba yuznibu, maka isimnya az-zanbu, orangnya disebutnya muznib, ya, orang yang melakukan dosa. Adapun yang kedua tadi disebutkan mu'akhkharus syai', yaitu akhir sesuatu, buntut belakang sesuatu. Itu namanya terdiri dari zal, nun dan ba. Dan juga makna yang lain dari huruf yang terdiri dari zal, nun dan ba, yaitu nasib, itu bagian.
Az-zanbu, kata Ibnu Manzur, al-ismu wal jurmu wal maksiyatu wal jam'u zunubun wa zunubatun jam'ul jam'i wa qad aznaba ar-rajul. Kalimat az-zanbu itu maknanya adalah al-ismu wal jurmu wal maksiyah, maknanya sama, itu dosa ataupun maksiat. Jamaknya adalah zunubun atau zunubatun. Ya boleh jamaknya zunubun atau zunubatun. Zunubatun itu jam'ul jam'i, jamak dari zunub. Kalau ditanya apa jamaknya zunub, maka jamaknya zunubat. Zunubat. Kalau jamaknya zanbun, ya zunubun. Jamak dari zunubun, zunubatun. Itu sebutnya dengan jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Maknanya adalah dosa-dosa. Kullahu, seluruhnya. Seluruhnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seluruhnya. Ini kita menyebutkan secara syumul, secara umum, secara umum. Kemudian kita juga minta secara khusus. Setelah itu kita mengucapkan sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, Allahumma gfir li zanbi kullahu dikkohu wa jillahu. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Dikkohu wa jillahu. Dikkoh itu maknanya qalil. Iya. Adapun dikkohu wa jillahu. Ya, dikkoh artinya qalil, jillah maknanya kasir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga disebutkan oleh Imam Ibnul Athir. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir di dalam Jami'ul Usul, ya. Beliau mengatakan dikkohu wa jillahu ad-daqiqu minal umur, yaitu as-saghiru minha wal jalilu al-azimul kabiru minha. Ya, dikkohu wa jillahu itu, atau dibaca boleh juga jullahu, boleh dibaca dikkohu wa jillahu atau jullahu. Maknanya adalah yang sedikit ataupun yang banyak, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam Jami'ul Usul juz 4 halaman 191. Beliau mengatakan rahimahullah taala, dikkohu wa jillahu ad-daqiq, ya, dikkoh dari ad-daqiq, dikkun, bukan pakai kaf tapi qaf, dikko, iya, ad-daqiq minal umur, maknanya adalah as-saghiru minha, sesuatu yang kecil ataupun yang sedikit. Adapun al-jalil atau jillahu atau boleh dibaca jullahu, maknanya adalah al-azimul kabiru minha, sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir li dzanbi kullahu dikkohu wa jillahu atau jullahu. Dua-duanya boleh dibaca jillahu atau jullahu, dua-duanya boleh ya. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Kemudian kita juga minta wa awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang pertama dilakukan ataupun yang terakhir dilakukan oleh orang yang telah diberikan beban taklif. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhu Riyadhis Shalihin, ya, halaman 1429, beliau mengatakan rahimahullah taala, wa hadza min babit tabassuti fid du'a wa tawassu'i fihi li'anna ad-du'a ibadatun fakullu ma qarrarahu al-insan izdada ibadatan lillah thumma innahu fi tikrarihi hadza yastahdiru az-dzunub kullaha asir wal alaniyah wa kadzalika ma akhfahu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya kalimat awwalahu wa akhirahu, dikkohu jillahu, awwalahu wa akhirahu, ini termasuk min babit tabassut fid du'a wa tawassu fihi. Tabassut itu pertengahan, dan juga tawassu, ya, agak meluas dalam berdoa. Karena doa itu ibadah. Setiap yang diulang-ulang dalam ibadah tentu saja
akan bertambah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengulang mengulang-ulang doa itu akan menghadirkan di dalam hati, sehingga ketika kita berdoa hati kita hadir dan hati juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang bisa menjadi sebab dikabulkan doa, hati kita hadir ketika berdoa. Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai. Oleh karena itu, di antara kiat agar hati kita hadir dalam berdoa ya diulang dengan kalimat yang berbeda, yang maknanya sama, tidak ada masalah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan di dalam doa ini. Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Ini kan udah cukup sebenarnya. Kemudian kata Nabi SAW, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Yang sedikit, yang kecil ataupun yang besar, yang yang pertama dilakukan olehku, ya Allah, ampunilah semua, dan dosa yang terakhir yang aku lakukan, maka ampunilah. Ini min babit tawassu' fihi, dan mengulang doa termasuk ibadah ya. Qala Ibnu Hubairah, hadza talabun limahwi athari dzanbi kullihi. Ya, Ibnu Hubairah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, jilid ke-8 atau juz ke-8 halaman 73 menyebutkan kalimat ini menunjukkan talabun limahwi asari dzanbi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala efek-efek dosa dihapuskan semuanya. Karena dosa itu memiliki efek, dampak. Bisa kepada diri kita sendiri dampaknya, efeknya, atau kepada keluarga, atau juga kepada masyarakat umum, atau juga negara secara lebih luas lagi. Karena ingat bahwasanya dosa itu bukan dampaknya pada diri kita sendiri. Jangan enak-enakan berbuat dosa dan maksiat sendirian dengan anggapan saya kok yang nanggung dosa, ente nggak usah ikut campur, kan begitu, subhanallah. Yang berdosa siapa, kok ente yang repot. Bukan begitu masalahnya, karena dosa itu dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri. Dosa itu dampaknya juga bisa berefek kepada masyarakat sekitar secara umum, bahkan negara, bahkan sebuah kaum. Apakah kita tidak mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan hukuman kepada suatu kaum karena beberapa orang yang berbuat dosa dan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ratakan seluruhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada satu kampung tersebut gara-gara beberapa orang yang berbuat dosa. Ini yang kita khawatirkan, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman menulis kitab yang bagus dalam masalah ini, yaitu kitab Az-Zunub, Asaruz Zunub fil Fardi wal Mujtama. Satu jilid, bisa dibaca buku tersebut ya, bahwasanya ada dampak negatif dosa itu nggak ada dampak positifnya ya, kecuali kita untuk bermuhasabah diri ya. Asaruz Zunub itu dampak efek dari dosa untuk pribadi dan masyarakat, Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa walahu akhirahu, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan juga efek-efek, dampak-dampak dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah taala. Kemudian kita juga berdoa wa alaniyatahu wa sirrahu. Wa alaniyah itu difathahkan ainnya. Wa alaniyah ainnya fathah, wa kasrid nun, dan nunnya dikasrohkan, wa alaniyah. Ya, wa alaniyah. Masdar dari alan, maknanya adalah zahiruhu. Zahiruhu itu yang nampak. Atau wasirrahu. Sir itu artinya yang akhfa, yang tersembunyi. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak yang terang-terangan kita lakukan.
dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Tangan kah, mata, telinga, lisan, dan seterusnya. Ataupun yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik itu terang-terangan dengan anggota tubuh ataupun tersembunyi di dalam hati. Qala Al-Mubarakfuri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih jilid atau juz 3 halaman 211. Beliau mengatakan rahimahullah taala, wala niyatahu bi fathil ain wa kasrin nun masdar alan ay zahiruhu wa sirruhu ay inda ghairihi ta'ala wa illa fahuma sawaun indahu ta'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bahwasanya kalimat alaniyah dengan difathahkan ainnya dan dikasrohkan nunnya itu masdar dari kalimat alan, maknanya adalah zahir yang nampak. Adapun sir yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh makhluk, yang tidak diketahui oleh manusia. Walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi. Bahwasanya fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allahu taala a'lam bishawab. Hendaknya kita hafalkan doa ini. Sekali lagi saya ulang supaya bisa dihafalkan teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk dibaca ketika sujud ya. Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Allahumma gfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama kali dilakukan ataupun yang terakhir kita lakukan dalam bentuk dosa. Wa ala niyatahu wasirahu, dan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa ala niyatahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wasirahu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama bahwasanya fihi taukidud du'a wa taksiru alfazihi. Bahwasanya di dalam doa ini terdapat taukid, penekanan, dan juga memperbanyak lafaz. Di dalam doa. Yang kedua, masyru'iyatut tafsil ba'dal ijmal fid doa. Dibolehkan atau disyariatkan tafsil, memperinci setelah ijmal, setelah menyebutkan secara umum di dalam doa. Dan juga ini dalil, doa ini merupakan dalil bahwasanya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya, kita senantiasa minta kepada Allah ampunannya, karena hanya dengan ampunan dari Allah, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita ditutup, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmatnya kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yaitu sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Apakah itu orang yang masih hidup kah, orang yang sudah mati, orang yang ada orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup udara di muka bumi, berjalan di muka bumi, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa minta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah itu sangat luas. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, kalau kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Rahmat Allah maha luas. Pelajaran yang keempat, minas suwaril makruha fid du'a asna sujud ka ghairihi takallufus saja. Di antara yang tidak diperbolehkan dalam berdoa adalah membebani diri dengan bersajak. Ya, doanya dibebankan dengan bersajak. Dan Nabi SAW ini tidak bersajak, tidak. Iya, ini Nabi SAW ucapkan dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahu a'lam bishawab.
eh, pelajaran yang bisa kita ambil juga min barokati sujud tasaqqutuz dzunub. Di antara keberkahan sujud adalah berjatuhannya dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal muslim yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi. Kullama sajada ta'anhu fayafrugu min salatihi wa qad tahatat anhu khatayahu. Di dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang muslim jika dia sholat, maka dosa-dosanya diangkat di atas kepalanya. Kullama sajada, ketika dia sujud, maka dosa-dosanya pun berjatuhan. Dosa-dosanya pun berjatuhan. Ini sabda Nabi dan wajib kita imani selama hadis itu kabar yang sahih dan disahihkan oleh Syarbani dalam Targhib wa Tarhib. Di sini riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga diriwayatkan dalam Mu'jamus Shaghir juga ada nomor 1153, dan dalam Mu'jamul Kabir dalam hadis nomor 6125, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman hadis nomor 145 dan disahihkan oleh Syalbani dalam Targhib wa Tarhib nomor 362. Ya, kata Nabi SAW, sungguhnya seorang muslim jika dia sholat, maka dosanya akan diangkat di atas kepalanya. Ketika dia sujud, maka dosanya akan berjatuhan. Sehingga ketika dia selesai dari sholatnya, maka dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillahi wa ikum ajmain, hendaknya kita hafalkan doa ini dan kita baca dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, boleh nggak dicampur, digabungkan Ustaz? Subhana Rabbiyal A'la juga, baca doa ini juga, yaitu Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, kemudian kita baca Allahumma gfir li dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirahu. Boleh tidak digabungkan? Jawabannya boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti jilid 3 tentang sifat salat Nabi, beliau menyebutkan boleh. Yang tidak boleh itu menggabungkan doa istiftah. Ya, doa istiftah dalam salat itu tidak boleh menggabungkan di antara doa-doa istiftah yang lain. Kalau dalam satu salat baca satu doa istiftah saja. Kemudian di dalam salat lain baru baca doa istiftah yang lain dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.